بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول عظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني ذلك الكتاب غير البخيل هدى للمتقين صدق الله العظيم. Bapak kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin bersama Allah aturkan kita di masjid ini. Berdoa kepada Allah kiranya hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala yang maksimal. Seperti itu kami ingatkan di awal khutbah ini kepada kita semua untuk mendapatkan pahala maksimal. Betul-betul kita maksimal mendengarkan, mengikuti khutbah yang akan disampaikan. Kita tinggalkan gadget kita lawan kantuk kita benar-benar fokus memperhatikan apa yang akan hati disampaikan. Dalam khutbah itu juga mengajak diri hati dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kalau ini tidak ada gunanya kita hidup panjang pun usia kita besar pengaruh kita. Kalau kita meninggal dunia dalam posisi tidak bertakwa, pasti dan pasti kita akan mencuri. Pasti dan pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, kemudian berupaya menjadi orang bertakwa. Untuk itu supaya kehidupan ini camkan dalam hati kita masing-masing bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kami muliakan dalam kesempatan khutbah yang terbatas dan singkat ini, hati ingin mengajak kita semua untuk membicarakan persoalan haji. Karena ini berkaitan juga dengan bulan Dzulhijjah, di mana kita tahu bulan Dzulhijjah ada ibadah kurban dan ada ibadah haji. Dan alhamdulillah saudara kita di tanah suci sudah selesai wukuf di Arafah dan sudah berhaji. Kita doakan semoga haji mereka benar-benar haji yang mabrur. Lalu mengatakan balasan haji yang mabrur itu adalah surga. Pak haji dan bu haji yang benar-benar mabrur adalah Pak haji dan bu haji yang masih hidup, adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97 untuk menjadi perhatian serius bagi kita. Apa kata Allah di sini? Ini ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalamnya ada tanda-tanda yang nyata maqam tindakan Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan, dan barang siapa yang masuk ke dalamnya Baitullah itu maka dia akan aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baita, dan bagi Allah mewajibkan 'alan nas atas manusia hajjul baita, berhaji ke Baitullah. Manis kata bagi orang-orang yang sanggup, bagi orang-orang yang mampu wajib pergi ke Baitullah ilaihi sabila, kepada jalan Allah. Waman kafara, dan
jika dia sanggup tapi tidak berhaji. Fa'inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari seluruh alam. Jadi inilah kewajiban haji Allah gambarkan dalam surat Ali Imran 97. Kita tanya diri kita masing-masing. Allah mengatakan, siapa yang sanggup untuk berhaji tapi dia tidak berhaji, Allah mengatakan dia kafir. Waman kafara, barang siapa yang kafir, dia sanggup tapi dia tunda-tunda atau bahkan tidak terpikir untuk berhaji. Waman kafara, dan barang siapa yang kafir ingkar, Allah katakan, fa'inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari seluruh alam. Allah tidak butuh haji kita karena Allah itu maha kaya. Haji itu untuk kita. Maka kalau ini kata betul dikajak, bila hati dan kita semua berusaha bertekadlah untuk berhaji. Dan tapi tidak menemukan foto ini, ada orang yang sudah mendaftar di haji reguler. Kemudian dia lihat daftar dia untuk berhaji itu 20 tahun lagi. Sementara dia melihat menurutnya 60. Jadi itu manusia 60 tambah 20 tapi dah 40 tahun lagi dia berhaji. Oh tak mungkin betul. Kemudian dia pergi ke bank, dia ambil ongkos naik haji dia itu, dia berikan untuk kendaraannya. Karena dia tidak mungkin 20 tahun lagi dia berhaji. Jadi ini orang yang menurut Allah yang menentukan takdir. Untuk kita Allah yang tahu. Kita mendaftar, insya Allah dengan mendaftar itu kita sudah berniat dan bertekad sudah tercatat. Mudah-mudahan sudah tercatat di sisi Allah kita mau memenuhi panggilan berhaji. Sampai atau tidak sampai itu urusan Allah. Tapi karena hitungan matematik, hitungan dunia kita ambil, maka catatan yang seharusnya sudah tercatat rapi di meja, di tulisan, di buku malaikat terhapus karena kita menariknya. Dan saya sudah menemukan seorang ini, seorang bapak yang 2 tahun lagi mau naik haji. 2 tahun lagi mau naik haji, jatah dia sudah menunggu 15 tahun. Allah jatah dia sudah meninggal bapak itu. Dia sudah jadi berhaji lebih, akhirnya dia sudah tercatat telah memenuhi kewajiban haji walaupun dia tidak tahu berapa. Dan uang itu tidak lenyap. Uang itu diwariskan kepada anaknya yang melanjutkan. Maka bagi kita yang sudah setor untuk haji kita, ikhlaskan saja. Apakah kita yang pergi atau ahli waris kita yang pergi? Saya tidak punya ahli waris, saya sendiri saya tunggal. Tidak apa-apa, walaupun tidak jadi kita pergi kalau Allah panggil kita, tapi kita sudah tercatat di sisi Allah orang yang berhaji. Karena ini tidak main-main kalau begini. Orang yang sanggup berhaji dan tidak berhaji apa kata Rasulullah, dia mati seperti matinya Yahudi dan mati dengan Islam. Dan Allah mengatakan di Ali Imran 97, siapa yang kafir, siapa waman kafara, siapa yang mengingkari haji, dia sanggup tapi tidak berhaji, maka Allah mengatakan, jangan kita menyangka ketika kita tidak sholat saja, tidak ada kafir. Orang yang sanggup berhaji, kemudian dia tidak berhaji, maka dia termasuk orang yang kafir. Soal kesanggupan dan kemampuan kemungkinan berbeda-beda masing negara. Di negara kita ada haji reguler, ada ONH kurs, ada haji beroda. Masing-masing kita berbeda, Allah berikan rezeki. Maka orang yang benar-benar sanggup untuk haji beroda, uang dia miliaran, dia sanggup untuk haji beroda. Kemudian diambil oleh haji reguler. Yang menunggu 20 tahun lagi uang dia ratusan juta. Yang meninggal, dia menikah, sudah meninggalkan kewajiban haji. Dia mau enak saja, mau murah saja, padahal dia punya uang miliaran. Makanya ketika ada saudara kita pergi beroda, haji beroda, oh kita anak kaya memang. Sok-sok memang. Itu kata kita. Dia punya penelitian, Allah berikan harta. Dia takut kalau enak hari reguler, dia menunggu 20 tahun lagi. Sementara Allah kasih uang lebih dia. Uang dia miliaran, dia sanggup juga 300 juta langsung berangkat. Apakah sama seperti ini? Justru orang yang punya uang miliaran, dia bisa dapat 300 juta, dia tunduk, dia tunda. Inilah yang salah. Inilah yang salah.
Maka hati-hati kita kemudian masing-masing kita ini memberikan rezeki yang tidak sama. Itu syukur Allah memberikan. Maka hati dalam kesempatan ini betul-betul mengajak ketika kita bersyukur. Camkan dalam diri kita, minta tutup kepada kita semua. Camkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita sanggup untuk berhaji. Kecilkanlah pendapat kita untuk bisa berhaji. Kemudian saya sampaikan juga kepada kita semua kepada ini. Firman Allah tadi surat Ali Imran ayat 97 Allah beritakan kewajiban berhaji. Dan Rasul mengatakan haji yang batal itu adalah tempatnya di surga. Sekarang kita bertanya dari kita yang sudah berhaji dan yang belum berhaji. Coba perhatikan Al-Baqarah 197. Allah gambarkan ciri-ciri haji yang batal. Jadi kamu ini yang kebetulan belum berangkat haji, ambil ciri-ciri ini dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan bercirikan ini, kalau Allah panggil kita, mudah-mudahan Allah tampakkan kita yang berhubungan orang yang berhaji. Apa kata Allah di sini? Al-Baqarah 157. Kalau tadi Ali Imran 97. Kalau ini Al-Baqarah 197. Al-Hajju al-Hurul Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Faman farada fihinna, kepada siapa yang menetapkan di dalamnya al-haji, haji, dan siapa yang berniat pergi berhaji. Apa yang harus dilakukannya? Jadi tanda haji yang mabrur. Haji itu tidak hanya wukuf di Arafah, tapi nampak dalam kehidupannya dia menghindari ini apa? Bala rapasa, maka janganlah berkata jorok. Pak Haji dan Bu Haji kalau ingin menjadi penduduk surga yang masih berada di dunia, maka jangan pernah berkata jorok. Yang keluar dari pembicaranya yang baik-baik saja. Karena malangnya tidak mudah untuk pergi haji. Pulang dari tanah suci, bergaul bersama, kemudian mengeluarkan kata-kata jorok, tidak tercatat sebagai haji Allah. Jelas Allah mengatakan di sini, jangan maka janganlah berkata jorok. Ketika ada Pak Haji dan Bu Haji berkata jorok, setelah berkata itu langsung tobat. Jangan sampai ketinggalkan keluarga kita 40 hari, keluar kita berdua banyaknya keluar, kemudian enak-enak saya berkata jorok, nampak ada rasa bersalah, hilang semua pahalanya. Kemudian kalau tutup dan janganlah berbuat fasik. Apa yang dibuat fasik, tahu dia dengan kebenaran berpikir tidak melakukan kebenaran. Maka Pak Haji dan Bu Haji jangan sampai fasik. Dan itu semua yang belum berhaji jangan pulang fasik. Kita tahu riba itu haram, maka kita tinggalkan. Kita tahu bersama kita tidak boleh kita menghibah. Kemudian kita menghibah, kita tahu kita masih menghibah. Itu namanya busuk. Pak Haji dan Bu Haji tidak melakukan itu. Wajibah dan jangan bertengkar. Pak Haji dan Bu Haji tidak boleh bertengkar saat berhaji, tidak boleh bertengkar. Sudah berhaji pun tidak bertengkar. Karena dia penduduk surga yang masih berada di dunia. Tidak mungkin Pak Haji dan Pak Haji bertengkar, kemudian dia telah meninggal, nanti dia masuk surga apa kedua? Bertengkar dalam di surga. Di surga tidak terjadi bertengkar. Karena kalau ada keinginan kita untuk bertengkar, ingat saya sudah wukuf di Arafah. Saya sudah haji, tidak mungkin saya bertengkar. Dan kita yang belum berhaji itu camkan dalam diri kita tidak keluar juga, kita tidak akan bertengkar. Bila haji dan berhaji. Wama taf'alu min khairin ya'lamullah. Allah mengatakan, dan apa yang kalian kerjakan dari kebaikan Allah pasti mengetahuinya. Maka Pak Haji dan Bu Haji apapun yang dia buat benar-benar karena Allah, bukan karena pujian orang lain, bukan karena sanjung oleh orang lain, tapi dia berbuat baik setiap saat dalam keramaian, dalam kesendirian siang dan malam. Dia kerjakan yang baik bagi saya. Kenapa? Ya Allah, karena Allah tidak cintanya. Kemudian Allah kunci ayat ini mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Dan berbekallah kalian Pak Haji dan Bu Haji itu bukannya apa? Fa inna khairal zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Pak Haji dan Bu Haji itu cerminan orang bertakwa. Apa itu orang bertakwa? Orang bertakwa itu apapun yang dia kerjakan bisa dicontoh oleh orang bertakwa lainnya. Itu ada Pak Haji ketika akan subuh berkumandang dia masih di rumah, itu bukan takwa. Itu tidak bisa ditiru. Kalau ada Pak
Haji masih curang, itu bukan takwa dan tidak bisa ditiru. Kalau ada Pak Haji yang korupsi, itu bukan takwa dan tidak bisa ditiru. Dan Allah mengatakan, wattaquni, dan bertakwalah kepadaku, ya ulil albab, orang-orang yang berakal sehat. Yang tidak bertakwa bukanlah orang berakal sehat. Kalau kita ingin disebut sebagai orang berakal sehat, maka bertakwalah. Fa'budu ilahul akbar, la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbi bainana wa bil khairat, Rabbi zid warham wa tarbai warham. Allahumma ja'alna imanan muslimin. Ya Allah, Rahman ya Allah, ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada setan yang tertutup ya Allah. Saya yakin ya Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Hajar, dan Nabi Ismail telah melawan setan ya Allah. Bukan kami untuk melawan setan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, doa kami ya Allah, menjahidin dunia ini masa dan ya Allah. Tuhan kebenaran ya Allah. Kami mohon ya Allah, dimana kami tinggalkan dunia ini sebelum benar ampunan-Mu buat kami ya Allah. Dimana kami tinggalkan dunia ini ya Allah, sebelum benar surga tingkat kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.